Ada velg racing ya guys ya, untuk catnya masih ori pabrik kayak gini. Nah, pertanyaannya yang paling sering ditanyain temen-temen, cat masih ori kayak gini apakah perlu diepoksi terlebih dahulu guys? Nah, biar lebih jelasnya langsung aja kita bahas di video kita kali ini. Cap cus gus lebau. Assalamualaikum, jumpa lagi ya di channel Kajine Painting Gus. Nih udah lama belum upload karena ya masih meriang, tapi bukan merindukan kasih sayang, tapi merindukan lembaran uang Gus. Nah, langsung aja, kondisi peleknya kayak gini setelah kita amplas. Nah, pinggirannya ini, kalau bahasa sini lingirannya ini kan catnya habis karena banyak yang lupas, biasa bekas cukilan atau congkelan, jadi kita amplas rata habis catnya di lingirannya ini. Nah, apakah kalau seperti ini perlu kita epoksi? Nah, di sini kita langsung akan bahas bareng-bareng Gus. Nah, di sini saya pakainya epoxy filler grey ya dari Niken. Kenapa ini perlu kita epoksi ya? Meskipun catnya masih cat bawaan pabrik, ori pabrik, cuma kan di bagian tertentu, terutama di lingirannya tadi, pinggiran, tepian, itu kan keamplas habis Gus. Jadi perlu kita lakukan epoksi. Kemudian faktor yang kedua apa? Di sini menyesuaikan tarif kita pakainya cat NC ya. Jadi alangkah baiknya, alangkah bagusnya tetap kita epoksi. Kalau saya biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak kita epoksi gimana? Nah, biasanya ada dua syarat yang harus terpenuhi kalau versi saya. Ini sambil kita ngeracik ya. Ini tadi sempat habis epoksinya, jadi kita buka lagi. Nah, lanjut. Dua syarat tadi, yang pertama kondisi cat velgnya ini harus ori bawaan pabrik, masih bagus dan masih layak untuk ditimpa lagi Gus. Nah, usahakan jangan sampai ada cat yang terkelupas atau keamplas sampai habis. Nah, kunci yang pertama di situ. Terus yang keduanya syaratnya ya, kalau saya pribadi tanpa epoksi berani, tapi harus pakai cat jenis PU atau poliuretan Gus. Kalau catnya pakai NC terus gimana ya? Mohon maaf, ini kalau versi saya nggak berani ya, terlalu beresiko Gus. Jadi kalau kita pakainya cat PU itu kan daya rekatnya lebih maksimal. Nah, otomatis hasilnya atau daya rekatnya dia lebih bagus daripada cat NC. Jadi meskipun nggak kita epoksi, kalau kita pakainya PU, saya rasa dan sudah saya jalani selama ini aman-aman saja. Kalau teman-teman nggak percaya langsung dibuktikan sendiri aja ya. Jadi di sini real, nggak ada hoax, nggak ada tipu-tipu, nggak ada pembohongan publik. Yang saya sampaikan di setiap konten ya berdasarkan pengalaman saya ngecat selama ini Gus. Mungkin dari teman-teman ada yang beda cara kerjanya, bahannya, aplikasinya atau apapun itu ya monggo, nggak masalah, karena rata-rata setiap painter dia punya khas masing-masing ya, punya trik masing-masing untuk dapetin hasil yang maksimal. Mungkin dari teman-teman ada yang punya cara berbeda, silahkan aja ketik di kolom komentar. Di sini kita belajar bareng-bareng, semuanya sama, nggak ada pemula ya. Pemula hanya sebuah istilah untuk teman-teman yang belajar ngecat. Di sini semuanya sama-sama belajar. Yang beda mungkin ya, kalau saya ngopi, teman-teman mungkin ada yang ngeteh, nyusu. Oke, lanjut. Nggak kerasa ini agak panjang ngocehnya, ini videonya udah sampai proses nembak epoksinya Gus.
Untuk spray gun yang saya pakai ini Awarita F3 nozzle 10, biasa main buka pol ya. Untuk jarumnya kita buka pol karena rasionya cukup kental, jadi lebih enak itu kalau epoksi ya saya rasa mainnya standar rasio atau agak kental, jadi risiko keriting itu minim banget dan juga lapisannya berdaging. Nah di sini aplikasinya seperti ini, bisa naik turun nyamping kayak gini ya, sesuai enaknya teman-teman aja, yang penting rapi ya. Misal dari itu dop maksudnya tutup pentil itu muter jadi berurutan, enggak loncat sana loncat sini, terlalu sangat beresiko itu Gus kalau loncat sana loncat sini Gus. Lalu kemudian untuk jumlah lapisan ya, ini kadang masih banyak juga teman-teman yang tanya ya. Idealnya 2-3 lapis tapi tipis berlapis ya. Kalau saya lebih sukanya kayak gitu Gus, jadi bener-bener epoksi maupun cat atau clear itu nempelnya bisa maksimal, daripada langsung sekali tembak sekali hajar selapis tebel, itu kan resiko ngelupasnya dia lebih cepat. Nah kemudian masih ada juga ini, sekalian jawab pertanyaan dari teman-teman ya. Kalau misalkan tarifnya memang mepet dan lebih sering itu katanya ngejar cepetnya, kalau nggak usah kita epoksi kemudian langsung kita tembak cat, itu kira-kira bagaimana ya? Nah jadi ada cerita juga ini, pengalaman saya selama ini untuk cat NC terutama ya. Kalau cat PU kan nggak masalah, kalau cat NC selain dia memang kepudaran warnanya lebih cepat, kalau nggak kita epoksi itu jangka panjangnya yang kurang Gus. Pernah kejadian ada kerjaan masuk bilangnya cepat jadi juga, murah meriah, tapi nggak lama dia catnya ngelupas. Nah setelah tak cek lagi kelupasan itu ternyata nggak diepoksi. Nah jadi resikonya ya kayak gitu. Terus solusinya gimana ya? Solusinya mudah sih, mudah tapi kadang juga susah sih. Kalau dari saya biasanya saya cenderung memberi sedikit pemahaman atau bahasa kerennya edukasi gitu ya. Jadi konsumen saya kasih penjelasan, arahan. Misalkan dana mepet tanpa epoksi ya resiko ditanggung sendiri kalau memang pengennya menyesuaikan dana. Tapi kalau pengennya ngejar awet ya harus diepoksi kalau pakai cat NC. Kemudian ya budget juga menyesuaikan, waktu juga otomatis jadi bertambah ya, karena pengeringan epoksi juga lumayan, 1 kali 24 jam kalau saya. Jadi ya solusinya sepele tapi ya mungkin nggak bermanfaat. Sebetulnya kayak gitu aja, karena masih banyak juga konsumen yang belum sepenuhnya paham tentang pengecatan Gus. Jadi ya pinter-pinternya kita aja ngasih penjelasan, ngasih edukasi ke para konsumen Gus. Dan nggak kerasa ya keasikan curhat ini, barusan proses nembak udah kelar dan ini juga udah kondisinya kering setelah nginep semalam. Kurang lebihnya ya penampakannya kayak gini Gus. Epoksi kan ya kayak gini, grey abu-abu, karena kita pakainya juga epoksi yang grey kan. Nah di sini terlihat bisa menutup secara rata, maksimal dan berdaging tentunya. Ketika kita menggunakan rasio ya agak kental, kemudian settingan spray gun dan cara nembaknya bener, yang sudah terjadi selama ini epoksi ini juga awet
dan seterusnya, kembali ke cat bahkan sampai ke clearnya. Ya pengalaman saya awet-awet aja, belum ada konsumen yang ngeluh ya untuk pemakaian, terutama nih sering banget konsumen dengan penggunaan harian tidak terjadi trouble. Jadi jawabannya ada di pertengahan video tadi ya guys ya. Nah mungkin cukup sekian video ngecatnya, kita lanjut di video berikutnya. Dan jangan lupa jaga kesehatan biar nggak gampang masuk angin, dan juga jaga dia biar nggak jatuh hati ke orang lain guys. Oke, terima kasih, semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you Gus.